Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, mungkin sudah menjadi hal yang jamak pejabat memperkaya keluarga dan kerabatnya. Bisa juga keluarga dan kerabatnya memanfaatkan kesempatan jabatan orang tuanya. Kita bisa melihat fenomena kasus korupsi yang membelit hampir sebagian besar pejabat negara di negeri ini. Setelah ditelisik, ternyata uang hasil korupsi mengalir juga ke istri, anak, dan saudaranya. Demikian juga fenomena keluarga pejabat yang tiba-tiba punya akses mudah dalam fasilitas dan peluang bisnis. Tiba-tiba dengan mudah punya perusahaan ini dan itu, buka pabrik di sana dan di sini, dengan mudah mendapatkan proyek di sana dan di sini, tentu dengan nilai yang menggiurkan. Seolah-olah para pegawai negara memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi anak dan kerabat pejabat dalam segala hal. Tinggal sebut saja anak atau kerabat si fulan, maka urusan akan lancar dan beres. Fenomena ini adalah fakta yang kasat mata terjadi menggerogoti negeri ini. Susah memang membuktikan secara hukum, namun praktek seperti di atas adalah hal yang lumrah terjadi. Fenomena ini adalah fenomena yang biasa dalam alam demokrasi. Pasalnya setiap pejabat yang akan menjabat harus mengeluarkan politik cost. Nilai tidaklah sedikit. Cost ini harus dicarikan jalan keluar, menutupi dan tentunya mencari selisih buat keuntungan. Dari mana? Tentu dari catut sana catut sini, ambil proyek sana sambil ambil juga proyek sini. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dijalani oleh sang Khalifah Umar bin Khattab. Ia mengharamkan setiap keluarga dan kerabat pejabat untuk mengambil kesempatan memperkaya diri dan keluarga ketika keluarganya sedang menjabat. Selain hukuman berat telah menanti, sang pejabat diwajibkan oleh syariat memberikan contoh terbaik bagi rakyatnya, bahwa keluarganya memang tidak melakukan praktek kolusi. Dalam biografi Umar bin Khattab karya Dr. Muhammad As-Salabi, sang khalifah pernah berkata, rakyat akan menunaikan kepada pemimpin apa-apa yang pemimpin tunaikan kepada Allah. Jika pemimpin bermewah-mewahan, maka rakyat akan bermewah-mewahan. Khalifah Umar adalah seorang pemimpin yang sangat ketat melakukan introspeksi terhadap diri dan anggota keluarganya. Ia sadar bahwa pandangan rakyat akan tertuju kepada dirinya. Tidak akan ada gunanya bila ia bertindak keras terhadap rakyatnya, sementara anggota keluarganya bermewah-mewahan yang mengakibatkan mereka akan dihisab di akhirat kelak dan lidah rakyat tidak mengasihi mereka di dunia. Bila Khalifah Umar melarang rakyat untuk melakukan sesuatu, maka ia menemui keluarganya dan menyampaikan kepada mereka, aku telah melarang rakyat untuk melakukan ini dan itu. Rakyat akan melihat tindak tanduk kalian sebagaimana seekor burung melihat sepotong daging. Bila kalian melanggar, maka mereka akan melanggar. Bila kalian takut melakukannya, mereka juga akan takut melakukannya. Demi Allah, bila salah seorang di antara kalian diserahkan kepadaku karena ia melanggar apa yang sudah aku larang, maka aku akan melipat gandakan hukuman kepada dia, karena dia kerabatku. Siapa di antara kalian yang ingin melanggar, silakan. Siapa yang ingin mematuhinya, juga silakan. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, sikap tegas Khalifah Umar tidak hanya sekedar manis di mulut atau demi pencitraan. Sikap tegas Khalifah Umar benar-benar diwujudkan. Ia bukan hanya semata meneguhkan sikap konsistensi
sebagai seorang pemimpin dalam memegang keputusannya. Namun yang lebih utama, ia adalah bentuk pelaksanaan syariat Islam yang memang mewajibkan seorang pemimpin seperti itu. Pemimpin harus tegas melarang keluarga dan kerabatnya memanfaatkan fasilitas negara. Sikap tegas ini diwujudkan ketika Khalifah Umar melarang anggota keluarganya memanfaatkan fasilitas umum yang dikhususkan oleh negara bagi rakyatnya. Khalifah Umar khawatir bila anggota keluarganya mengkhususkan fasilitas tersebut untuk mereka. Selain kisah di atas, ada juga terdapat dalam kisah yang lain, Abdullah bin Umar, putra Khalifah Umar bercerita, "Aku pernah membeli beberapa ekor unta untuk mengirimnya ke tempat penggembalaan. Setelah unta-unta besar dan gemuk, aku mengambilnya." Abdullah selanjutnya bercerita, tatkala Khalifah Umar pergi ke pasar, ia melihat beberapa ekor unta yang berbadan gemuk. "Siapa pemilik unta-unta ini?" tanya Umar. Dikatakan kepada Umar, "Unta-unta ini adalah milik Abdullah bin Umar." Kemudian Umar berkata kepadaku, "Abdullah bin Umar, kau hebat. Hebat, kau adalah putra Amirul Mukminin. Ada apa dengan unta-unta itu?" Kemudian saya menjawab, "Dulu unta-unta ini saya beli dan saya kirim ke tempat penggembalaan sebagaimana dilakukan kaum muslimin." Umar berkata, "Mereka pasti berkata, gembalakanlah unta-unta milik putra Amirul Mukminin. Berilah minum unta-unta milik putra Amirul Mukminin. Hai Abdullah, ambillah modalmu dan masukkan sisa keuntungannya ke Baitul Mal kaum muslimin." Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, begitulah keluarga Amirul Mukminin. Seakan-akan keluarga Umar bin Khattab adalah masyarakat yang paling tersiksa selama dia menjabat sebagai khalifah. Mereka tidak punya keistimewaan sama sekali. Para anggota royal family atau royal keluarga istana, mereka sama sekali tidak mendapat cipratan berkah karena ayah mereka seorang khalifah. Dan apabila ada insentif atau subsidi negara untuk masyarakat, mereka adalah yang paling terakhir menerimanya. Bayangkan jika ayahmu presiden yang memiliki wilayah luasnya dari Teluk Persia sampai ke perbatasan Turki dan Irak di utara, sampai ke perbatasan Libya di barat dan Iran di timur, tapi kamu tidak mendapat jabatan apapun, tidak mendapatkan keistimewaan apapun. Dan nampaknya Umar bin Khattab itu benar-benar menerapkan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit